Halo pemirsa, selamat bergabung kembali di channel saya. Hari ini tetap kita kawal peristiwa ibu dan anak di Subang. Tetap dengan kesabaran ya, kayaknya ini masih molor lagi karena masih tahap mendengarkan kesaksian-kesaksian dari para saksi. Akan saya bahas di sini tentang kesaksian dari seseorang yang melihat ada 5 orang di malam itu di TKP. Menurut pengakuannya, saat dia melintas di depan rumah TKP itu, dia melihat ada 2 sosok laki-laki dan 3 sosok perempuan. Kemungkinan yang 2 sosok perempuan ini adalah Amel dan Ibu Tuti. Jadi perkiraan saya, kemungkinan loh ya, masih kemungkinan perkiraan saya ini 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Kita nggak tahu siapa mereka. Saya akan berusaha mencari tahu melalui kartu tarot apa yang dibicarakan mereka di saat itu. Namun yang namanya prediksi masih bisa salah karena saya manusia biasa. Jadi lebih baik prediksi ini ditelaah lagi, dicerna lagi, jangan dipercaya sepenuhnya dalam menanggapi prediksi saya ini ya. Andai kata benar ya, alhamdulillah. Andai kata nyerempet dikit ya alhamdulillah, andai kata nggak bener ya mohon dimaafkan ya. Mbak Lani, saya kocok dulu pakai kartu ini untuk melihat emosi kejiwaannya Amel. Saya ke Amel saja ini ya, karena Amel yang melakukan perlawanan saat mau dihabisi. Kalau Ibu Tuti kan konon tidak melakukan perlawanan, ada kemungkinan tertidur, makanya di sini saya melihat dari Amelnya saja. Apa yang terjadi di malam itu? Apa yang kamu rasakan saat kamu terhubung dengan orang-orang itu? Ada simbol unfoldment, ungkapkan. Dia mengungkapkan. Apa yang kamu coba untuk mengungkapkan? Apa yang ingin kamu ungkapkan saat itu? Komunikasi pada seseorang yang mungkin memiliki kedudukan di atasnya, yang dilambangkan seseorang melihat ke atas ya. Ada simbol komunikasi. Apakah komunikasi itu membuat kamu senang atau membuat kamu sedih? Ada simbol kreasi, usaha. Oh, jadi mereka ini bertemu saat itu, ada semacam komunikasi untuk sebuah usaha. Usaha apakah kira-kira? Usaha ini menguntungkanmu atau merugikanmu? Perspektif, pemikiran. Masih kabur ini, kita lanjut untuk menggalinya ya, sampai tahu titiknya. Pemikiran yang seperti apa? Apakah pemikiran yang bagus atau pemikiran yang buruk? Atau pemikiran yang bagaimana menurutmu? Ada simbol fokus. Fokus. Pemikiran yang fokus. Usaha yang fokus ya. Usaha yang fokus, fokus yang seperti apa? Fokus ke baik apa fokus ke jelek? Ada simbol styleness. Styleness itu kesendirian. Kesendirian bisa diartikan ada sesuatu yang disembunyikan. Jadi bisa diartikan seperti ini. Ada simbol unfoldment. Unfoldment itu artinya mengungkapkan, mengeluarkan unek-unek. Ditambah lagi di sini ada simbol komunikasi pada yang di atas. Komunikasi pada seseorang yang dianggapnya mungkin lebih tua atau mungkin lebih mempunyai pengaruh di dalam hidupnya. Komunikasi. Kemudian di sini ada usaha-usaha. Jadi mereka ini ada komunikasi yang ada hubungannya dengan usaha-usaha
seperti apa yang dipikirkan. Nah, seperti apa yang dipikirkan. Jadi seperti ini. Ada komunikasi mengungkapkan sebuah sebuah ide-ide atau sebuah usaha-usaha yang ada hubungannya dengan pemikiran fokus pada styleless kesendirian, sesuatu yang disembunyikan. Jadi bisa dikatakan begini, orang yang datang saat itu ke rumah Bu Tuti, berkomunikasi dengan Bu Tuti dan Amel, ada hubungannya keinginan untuk mengungkap sesuatu yang disembunyikan, sesuatu rahasia semacam itu. Ya, kalau menurut ini loh ya. Jadi datang ke rumah Ibu Tuti dan mereka berbicara, ada usaha-usaha fokus untuk mengungkap sesuatu yang disembunyikan, styleless kesendirian. Mungkin orang-orang yang datang ini merasa Ibu Tuti dan Amel ini memiliki sesuatu yang disembunyikan, tidak ada keterbukaan seperti itu. Pemicunya di sini ada prasangka, ada pemikiran yang merasa kalau Amel dan Ibu Tuti ini ada sesuatu yang disembunyikan sehingga mereka marah. Mungkin seperti itu loh ya. Mungkin ini masih mungkin. Kemudian akan saya lihat dari kartu yang ini. Nah, untuk menggali lebih jauh lagi. Ada pemikiran, ada pengungkapan. Pemikiran dan pengungkapan itu ada hubungannya dengan apa? Ungkapan dengan apa? Rahasia yang disembunyikan yang ada hubungannya dengan apa? Apa yang ingin diketahuinya oleh mereka ini? Mistik lagi keluar. Mistik itu sesuatu kegaiban, sesuatu yang kasat mata, ya. Bisa berhubungan dengan hal-hal gaib, bisa berhubungan dengan kejiwaan, psikologis dan lain sebagainya. Ada simbol mistik di sini. Kemudian setelah ada hal-hal yang kasat mata itu, apa yang dilakukan? Apa yang dilakukannya? Ada simbol balance, keseimbangan. Nah, ini sering keluar, minta keadilan, minta keseimbangan. Seperti itu intinya. Keseimbangan itu apakah dituruti oleh Ibu Tuti? Permintaan untuk keseimbangan, keadilan itu apakah dituruti oleh Ibu Tuti? Vanity. Ibu Tuti kekeh pada pendiriannya, dan mungkin ini yang memicu adanya kemarahan ya. Apakah dengan kegigihan Ibu Tuti mempertahankan pendapatnya, membuat seseorang itu gelap mata? Victim, korban, dikorbankan. Jadi seperti ini guys, kita rangkai, tapi sekali lagi saya ingatkan, yang namanya prediksi itu bisa salah, karena saya juga manusia biasa. Tolong disikapi dengan bijaksana. Andai kata prediksi saya ini salah, tolong dimaafkan, karena saya sudah berkali-kali mengingatkan kalian ya. Jadi seperti ini artinya, malam itu ada yang datang ke rumah Ibu Tuti dan Amel. Tujuannya fokus membicarakan sesuatu yang ada hubungannya dengan materi kayaknya. Materi dikarenakan di sini ada simbol kreasi, usaha komunikasi dan pemikiran. Jadi orang-orang yang datang ini memiliki pemikiran kalau Ibu Tuti ini menyembunyikan sesuatu yang ada hubungannya dengan keadilan. Keadilan ini bisa dikatakan masalah materi dan masalah lain-lain yang tidak seadil-adilnya dalam pembagian, berat sebelah kayak begitu. Kemudian karena itu mereka mengadakan pembicaraan yang pada akhirnya tidak ada kesepakatan dari Ibu Tuti. Ibu Tuti bersikukuh pada pendiriannya, yang pada akhirnya ada simbol victim ini. Victim ini korban. Jadi seperti itu ya. Inti dari tarot ini adalah menggambarkan
terjadinya saat itu dikarenakan ada pembicaraan yang tidak ada titik temu. Masalah harta mungkin ya, karena di sini ada simbol balance. Dan di sini juga ada simbol mistik. Mistik itu bisa diartikan hal-hal yang gaib, bisa dikatakan juga sifat seseorang yang intinya tidak kasat mata, tidak terlihat dengan mata. Bisa sifat, kejiwaan, atau kegaiban dan lain sebagainya itu. Kemudian kita lanjut lagi, kita dalami. Semoga kita mendapatkan clue-cluenya siapa mereka sebenarnya. Saya kembali bertanya kepada Amel saja ya. Apakah kamu mengenal mereka dengan baik? Apakah kamu mengenal mereka dengan baik yang datang malam itu? Self-worth, kedudukan. Ada hubungannya dengan yayasan tentunya. Apakah ada yang ingin menggulingkan kedudukan Ibu Tuti? Ibu Tuti ini kan sebagai bendahara. Bendahara itu mempunyai wewenang mengatur keuangan, kepemimpinan, kedudukan, self-worth. Ada hubungannya dengan yayasan, kedudukan. Apakah mereka ini bagian dari keluargamu atau orang luar? Soulmate, masih bagian dari keluarga, hubungan. Jadi bisa dikatakan bukan orang luar, masih keluarga. Kemudian kita lanjut, kalau bagian keluarga, apa yang mereka harapkan dari pertemuan itu? Apa yang mereka harapkan dari pertemuan itu? Kesenangan. Oh, ada hubungannya dengan kesenangan yang ingin mereka capai dengan datang ke situ. Harapannya Bu Tuti bisa menuruti apa maunya. Ternyata Bu Tuti kekeh, pada akhirnya terjadi peristiwa itu, dan peristiwa itu dilakukan oleh masih keluarga untuk kesenangannya. Jadi seperti itu teman-teman untuk prediksi kali ini. Saya berkali-kali mengingatkan kalau prediksi ini belum tentu benar. Nggak usah dipercaya, cuman jadikan sebagai oh ternyata begini. Karena prediksi itu masih bisa salah. Sampai di sini dulu, lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya.